Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sinta selaku dosen auditing 1. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Astrid Dwi Fitriani 222 144, Dia Ayu W 222 145, Anita Yohana 222 155, Lira Mareta R 222 156, Destiana Yuliawati 222 165, Alvina Risma N 222 174, Ananda Bagus P 222 177. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi pengujian substansif. Langsung aja simak videonya ya. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur yang dirancang untuk mendeteksi salah saji atau monitoring statement yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo-saldo dalam laporan keuangan. Kedua adalah tujuan pengujian substantif. Di antaranya yaitu dari pengujian substantif untuk mendapatkan bukti bahwa satu, semua transaksi telah dicatat dan tercermin dalam laporan keuangan. Yang kedua, semua transaksi dicatat dan dilaporkan untuk periode akuntansi yang tepat dan memenuhi syarat untuk dicatat sesuai standar akuntansi dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan mencukupi. Kemudian, semua transaksi dicatat dan dilaporkan secara akurat, baik dari aspek input, pengolahan, dan outputnya. Kemudian, semua transaksi yang dicatat dan dilaporkan adalah milik ataupun kewajiban dari entitas pelapor, bukan entitas atau perusahaan lain. Kemudian yang selanjutnya adalah semua transaksi yang dicatat dan dilaporkan adalah benar-benar ada ataupun terjadi. Semua informasi penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara cukup dalam format dan pengklasifikasian ataupun penjenisan sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sebab selanjutnya yaitu jenis pengujian substantif. Yang pertama, prosedur analitik. Prosedur analitik dapat digunakan auditor pada tahap perencanaan audit untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki risiko salah saji yang tinggi. Tahap pengujian prosedur audit sebagai suatu pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi, yaitu representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan tertentu terhadap pengujian dalam pendekatan terutama substantif. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Dalam pengujian terhadap transaksi rinci, fokus perhatian auditor adalah menentukan kemungkinan kekeliruan atau salah saji moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern. Pengujian terhadap transaksi rinci terutama berupa prosedur pengusutan dan pemeriksaan bukti pendukung. Pengusutan merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan kurang saji. Sedangkan pemeriksaan bukti pendukung merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan lebih saji. Yang terakhir, pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian terhadap saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun, bukan pendebitan atau pengkreditan secara individual ke akun tersebut. Semakin tinggi tingkat deteksi, semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan auditor terhadap asersi, yaitu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang bersangkutan, dan semakin rendah tingkat keandalan bukti audit yang diperlukan auditor. Yang keempat yaitu cara kerja pengujian substantif ada 3. Yang pertama, perusahaan membuat asersi, tim manajemen perusahaan membuat klaim implisit atau eksplisit tentang situasi keuangan mereka, dan pernyataan audit ini disampaikan kepada auditor. Ada 5 kategori umum asersi yang dibuat perusahaan selama pengujian, yaitu yang pertama, kemunculan atau keberadaan, yang kedua, pengungkapan dan penyajian, yang ketiga, kewajiban dan hak, yang keempat, akurasi atau penilaian, yang terakhir yaitu kelengkapan. Kemudian yang kedua yaitu auditor membuat rencana. Auditor membuat rencana audit terstruktur untuk perusahaan berdasarkan asersi. Auditor mengidentifikasi proses audit mana termasuk pengujian substantif yang paling baik dalam menentukan kesalahan atau salah saji dalam asersi. Kategori proses audit yang dapat dipilih auditor meliputi prosedur analitis, penyelidikan dan konfirmasi, inspeksi, observasi dan perhitungan ulang. Misalnya untuk mengevaluasi aset tetap, auditor dapat mengamati suatu prosedur dan kemudian menganalisis catatan kertas untuk mengetahui keakuratannya.
Kemudian yang ketiga yaitu seorang auditor membagikan hasil auditnya kepada suatu perusahaan. Auditor menulis laporan resmi yang mencantumkan kesalahan atau salah saji material apapun yang ditemukan dalam audit, membagikan laporan tersebut kepada manajemen, dan meminta pengujian audit lebih lanjut jika diperlukan. Auditor juga memberikan pendapatnya secara keseluruhan tentang laporan keuangan perusahaan. Prosedur melaksanakan pengujian substansi. Secara umum, pengujian pertanyaan kepada para karyawan yang berkaitan dengan kinerja tugas. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Berikutnya, melakukan penghitungan kembali. Lalu dikonfirmasi. Berikutnya di tracing atau pengusutan, post-vouching atau penelusuran. Materi berikutnya adalah prosedur yang lebih spesifik. Pertama adalah prosedur audit awal, mengusut saldo akun yang tercantum di neraca ke saldo akun di buku besar, menghitung kembali saldo akun di buku besar, misalnya kas. Selanjutnya, prosedur audit awal lanjutan. Pertama, mereview terhadap mutasi pada akun. Yang kedua adalah mengusut saldo akun awal di buku besar ke kertas kerja tahun yang lalu. Lalu berikutnya, mengusut posting penerbitan dan pengreditan akun ke jurnal yang bersangkutan. Yang kedua adalah prosedur audit analitik, membantu auditor dalam mengungkap peristiwa atau transaksi yang tidak biasa. Berikutnya, fluktuasi acak dan salah saji. Pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian substantif terhadap transaksi rinci meliputi pemeriksaan sampel transaksi yang tercatat dalam akun pada dokumen yang mendukung timbulnya transaksi. Pengujian berpisah terbatas transaksi meliputi pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, mengirimkan surat konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Yang kedua, meminta informasi mengenai persediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Berikutnya, pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan auditor. Perlu melakukan verifikasi penyajian akun pada neraca dengan cara yang pertama, memeriksa klasifikasi persediaan pada neraca. Yang kedua, memeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan akun. Metode pengujian substantif terdiri atas 3 tahapan. A. Menentukan auditor khusus untuk pernyataan yang berkaitan dengan saldo akun. B. Menentukan prosedur audit dalam pengujian substantif untuk mencapai tujuan audit khusus yang telah ditentukan. C. Menyusun program audit dengan mengelompokkan prosedur audit dengan pengujian substantif menurut proses audit. Jika tingkat risiko deteksi dapat diterima adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif dan biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Apabila risiko deteksi tinggi dapat diterima adalah tinggi, auditor dapat menentukan prosedur audit kurang efektif dan biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah. Materi selanjutnya adalah kerangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan. Kerangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan prosedur audit dengan cara pengusutan saldo pos yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya, penghitungan kembali saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya, pengusutan saldo awal akun yang bersangkutan ke kertas kerja tahun lalu. Selanjutnya, pengusutan posting pendebitan dan pengkreditan akun termasuk ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi akun kontrol tersebut dalam buku besar ke buku pembantu yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan.
Pengujian analitik yang dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan audit lebih insentif. Yang ketiga, menentukan pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci terutama terdiri dari prosedur pengusutan dan pemeriksaan bukti pendukung untuk membuktikan asersi, keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau golongan transaksi. Yang keempat, menentukan pengujian terhadap akun rinci. Auditor menentukan berbagai prosedur audit untuk membuktikan asersi, keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau golongan transaksi. Materi berikutnya yaitu risiko pada pengujian substantif. Risiko pengujian substantif melibatkan potensi untuk tidak mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan atau memberikan kesimpulan yang tidak tepat. Beberapa risiko tersebut meliputi yang pertama, pemilihan sampel yang tidak representatif, kurangnya pemahaman atas entitas bisnis, yang terakhir penilaian yang kurang akurat terhadap estimasi. Audit yang kurang berhati-hati dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak terdeteksi, berpotensi merugikan informasi keuangan. 9 adalah perancangan pengujian substantif. Meliputi penentuan. Yang pertama adalah sifat pengujian. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis dan efektivitas prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Apabila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif yang biasanya lebih mahal. Yang B adalah waktu pengujian. Apabila risiko deteksi tinggi, maka pengujian bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Sebaliknya, jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif biasanya akan dilakukan pada tanggal akhir tahun atau mendekati akhir tahun. Yang terakhir adalah luas pengujian substantif. Luas pengujian ini memiliki arti banyaknya hal ataupun besarnya sampel yang dilakukan pengujian atau diterapkan dalam prosedur tertentu. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu contoh dari pengujian substansif, yaitu salah satunya membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Yang kedua, mengeluarkan konfirmasi bank untuk menguji keakuratan saldo kas akhir. Yang ketiga, meninjau dewan direksi menit untuk memverifikasi keberadaan dividen yang disetujui. Dan yang terakhir, mengkonfirmasi keabsahan kalkulasi penilaian inventaris. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi pengujian substansif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.